Topik utama hari ini adalah apakah kekristenan mengajarkan pasrah diam saat ditindas. Tema khususnya respon Kristiani terhadap penindasan. Dalam banyak konteks sejarah, kekristenan justru muncul dan bertumbuh di tengah penganiayaan. Namun benarkah itu berarti kita harus diam saja saat ditindas? Atau ada bentuk keberanian aktif yang dikehendaki Tuhan, bukan semata kepasrahan pasif? Mari kita lihat dari Matius pasalnya yang kelima ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ayat ini sering disalahartikan sebagai ajakan untuk pasrah total tanpa pembelaan atau aksi. Tapi mari kita gali lebih dalam. Kekristenan tidak mengajarkan kepasrahan pasif, tetapi ketundukan aktif dan keberanian profetik. Ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, pada Matius 5 ayat 44, dan janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, Matius 5 ayat 39, kita tidak sedang diajarkan untuk menjadi objek kekerasan tanpa respon, melainkan untuk tidak membalas dengan cara yang sama, tetapi merespon dengan hikmat, kasih, dan kebenaran. Paradigma umum yang perlu diluruskan. Kalau kita ditindas berarti kita harus diam saja, supaya terlihat saleh. Itu ngawur. Tipe fallacy ini adalah, sesat pikir ini, tergolong dalam false pacifism, kepasrahan palsu. Pandangan ini menafsirkan ketidakberdayaan sebagai spiritual sejati. Jadi, cara pikir simpelnya adalah, oh, tidak berdaya itu berarti rohani. Itu salah berpikir. Mari, Kak Noven koreksi. Dengarkan. Yesus tidak diam ketika otoritas agama munafik pada Matius 23. Paulus mengajukan banding hukum sebagai warga negara Roma pada Kisah Para Rasul 22, pasal 22, ayat 25 sampai dengan 29. Petrus dan Yohanes berkata, kami harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5, ayat 29. Ini bukan pasrah, ngawur. Ini keberanian yang kudus. Landasan Alkitab dan makna lebih lanjut. Yesaya pasal 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam. Dari Mika pasal 6 ayat 8. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kalau kita mengeksegese dari ayat yang sudah dibacakan, perintah untuk mencintai keadilan berarti kita tidak bisa diam terhadap ketidakadilan. Kristus bukan hanya korban, dia juga hakim kebenaran. Bisa kita lihat dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai dengan 9. Maka umatnya dipanggil untuk menjadi terang dan garam, yang berarti aktif dalam menghadirkan kebenaran. Hal apa yang perlu diperhatikan? 1. Ada waktu untuk berdiam dan ada waktu untuk berbicara. Bisa kita lihat di Pengkhotbah pasal 3 ayat 7. Saat kita dipersekusi karena memberitakan Injil, kita dipanggil untuk tetap bersaksi dengan kasih, bukan dengan balas dendam. Tapi itu bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan terus berjalan tanpa suara. Kedua, hikmat untuk bertindak. Hikmat untuk bertindak benar dalam tekanan. Paulus menggunakan hak-haknya sebagai warga negara Romawi. Dari Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 11. Yesus melarikan diri dari persekusi. Yohanes 10 ayat 39. Kadang kita berdiri, kadang kita mundur.
tetapi tidak pernah menyerah pada kebohongan. Sadari ini. Refleksi lebih lanjut. 1. Apakah selama ini kita menganggap diam itu pasti rohani? 2. Kapan terakhir kali kita bersuara untuk mereka yang ditindas? 3. Apakah kita memakai kasih sebagai alasan untuk tidak bertindak? Ilustrasi singkat. Bayangkan seorang Kristiani di abad ke-1 yang bekerja sebagai budak Romawi. Ketika tuannya bertindak tidak adil, dia tidak balas dendam, tetapi juga tidak diam total. Dia bersaksi dengan hidupnya, melayani dengan kasih, tetapi juga berbicara dalam kebenaran kepada komunitas Kristiani yang mendukung keadilan. Dasar Alkitabnya, Amsal 31 ayat 8 sampai dengan 9. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, hakimilah dengan adil, dan belalah hak orang yang ditindas dan yang miskin. Pandangan teologis lebih lanjut. Dietrich Bonhoeffer, teolog yang melawan Hitler, punya kata-kata yang bagus sekali. Diam di hadapan kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Tidak berbicara adalah berbicara. Tidak bertindak adalah bertindak. Dengan kata lain, ibarat kata kita diberikan dua pilihan. Pilih kanan atau kiri. Dengan kita tidak memilih kanan dan ke kiri pun itu sudah memilih. Sadari ini. Lalu kedua, Martin Luther King Jr. Ketidakadilan di mana saja adalah ancaman terhadap keadilan di mana saja. Ketidakadilan di mana saja adalah ancaman terhadap keadilan dimanapun. Journaling ya. Tanyakan diri kita. 1. Apakah aku sedang diam terhadap ketidakadilan karena takut konflik? 2. Apa bentuk kasih aktif yang bisa aku nyatakan hari ini terhadap mereka yang ditindas? 3. Apakah keberanianku masih selaras dengan Injil dan kasih Kristus? Sebuah penutup. Kekristenan bukan ajaran pasrah ataupun pasrah buta ataupun tidak mau tahu gitu. Kita dipanggil untuk tidak membalas yang jahat dengan kejahatan, tetapi berdiri dalam kasih dan kebenaran. Kadang itu berarti diam penuh di dalam doa. Kadang berarti bersuara dengan hikmat. Tetapi tidak pernah berarti menyerah pada kebohongan dan penindasan. Tuhan Yesus memberkati.